Perkenalkan, saya Vitalisa Pratama. Di sini akan kita mulai sesi untuk pengenalan dari Unity. Nah, mungkin penonton atau pendengar sudah pernah mendengar mengenai Unity dan bertanya-tanya, Unity itu apa sebenarnya? Nah, jadi Unity itu sebenarnya game engine, render engine yang atau developer engine untuk 3D yang biasanya digunakan untuk pertama mendevelop sebuah game atau simulasi. Nah, Unity ini berdasarkan statistiknya yang didapat dari Unity.org sendiri, Unity menguasai 45% market share dan digunakan 47% dari developer seluruh dunia, dan digunakan oleh 600 juta gamers dan 4,5 miliar registered developers. Nah, terkait itu, terkait data tadi, Unity sudah menguasai banyak di platform mobile game sebagai developer tools yang utama. Nah, berarti Unity ini sudah digunakan banyak pihak untuk game development di 3D mobile game berdasarkan data sini. Di sini digunakan 70% di Cina, 70% di Jepang, 60% di Korea, dan 50% di Amerika. Nah, kenapa Unity banyak digunakan? Karena kan Unity itu open source, pertama ada personalized dan juga versi Pro-nya. Jadi Unity itu pada dasarnya free. Namun ada ya versi Pro dengan fitur lebih. Selain itu community-nya cukup banyak sehingga kita bisa mencari plugin untuk berbagai macam platform dan pengembangan-pengembangan lainnya. Nah, penggunaan Unity sendiri untuk development apa saja? Yang pertama adalah games. Games ini dibagi kebanyakan ada di game mobile, kemudian di game PC, game komputer, kemudian di konsol. Konsol itu di Xbox, di PlayStation atau Nintendo, dan juga untuk web GL atau 3D game yang lainnya. Nah, tidak hanya untuk game, Unity digunakan untuk develop aplikasi terkait bisnis, misalnya untuk cross platform environment. Jika aplikasi bisnisnya berbasis 3D, kemudian untuk memvisualisasi dan simulasi utamanya. Contohnya simulasi militer, simulasi tempur, simulasi mengemudi, simulasi kereta, dan simulasi yang lainnya. Selain itu, Unity digunakan untuk mendevelop atau mengembangkan aplikasi berbasis virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Nah, sehingga Unity ini bisa ke platform apapun. Oke, kita lihat di sini perbandingannya Unity dengan aplikasi 3D design lainnya seperti Blender. Nah, apabila di aplikasi 3D design lainnya seperti Blender, kita akan fokus untuk mendesain saja atau untuk membuat animasi saja. Unity tidak hanya untuk mendesain dan animasi. Unity bisa kita program agar skenario yang kita buat bisa berjalan dengan sesuai kebutuhan kita. Selain itu, karena dia cross platform, bisa masuk ke platform apa aja, Unity itu fleksibel. Nah, terkait fleksibilitas ini, apakah kita bisa mengimport model 3D dari software desain lain ke Unity? Bisa. Banyak faktornya sudah disupport. Jadi Unity itu bisa dibilang extension dari software desain 3D yang lain. Misalnya, kita membuat model 3D di dalam Blender dan kita ingin menganimasikan dan memasang script agar jadilah sebuah game. Maka dari itu yang kita lakukan adalah buat model 3D-nya di software lain, misalnya di Blender. Setelah itu ekspor ke Unity, atur animasinya, dan pasang script yang kita buat agar bisa menjadi sebuah game. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan di Blender yang lain bisa animasi. Memang bisa, Unity pun bisa. Tetapi di Unity kita extend animasi ini, kita bisa program lagi. Mau jalannya mulai dari kapan, kemudian berakhirnya kapan. Event buat biar animasinya jalan, ada pemicunya dan lain sebagainya. Jadi Unity ini cakupannya jauh lebih luas, tidak hanya sebuah software desain 3D, tetapi Unity adalah sebuah engine yang cukup kompleks.
dan banyak fitur. Nah, kita akan overview fitur dari Unity ini ya. Pertama, game object. Game object ini kita akan menaruh objek di dalam Unity-nya itu sendiri. Contohnya di sini plane sama cube. Kemudian kita bisa atur posisi, kemudian pergerakannya di mana dari game object tersebut. Nah, di sini kalau misalnya di software desain lain seperti Blender hanya ada satu skenario, satu scene, kita bisa multi scene di sini, multi skenario. Kita bisa buat banyak scene sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, di sini untuk asset management di Unity ada manajemen untuk material dan aset-aset lainnya, termasuk juga script di sana sini. Nah, selain itu material dan aset-aset yang sudah kita miliki ataupun kita buat di Unity, kita bisa modifikasi kembali. Misalnya teman-teman punya aset material sebuah bola aspir di software design, ini warnanya misalnya hijau, kita bisa modifikasi warnanya di Unity. Selain warnanya, hal-hal lain terkait material, tekstur, mesh-nya kita bisa modifikasi di Unity, sehingga di Unity ini kita bisa extend apa yang telah kita lakukan di software desain 3D agar bisa diolah lebih lanjut. Nah, di sini pun ada navigation untuk mengatur navigasi di plane objeknya. Kemudian di sini kita bisa ngatur mesh-nya, radiusnya berapa, dan height-nya berapa, slope-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, scene-scene yang kita buat kita bisa simpan dan kita bisa load kembali untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Nah, terkait object management seperti di software 3D lainnya, kita bisa atur nama dari objeknya dan atur hierarkinya. Nah, terkait tadi yang kita bahas, di Unity kita bisa ngatur mesh dan mesh agent, obstacle, dan yang lainnya. Nah, untuk plugin, tools, dan yang lainnya, kita bisa import dan export package-package yang di dalam Unity kita, misalnya di dalamnya ada script atau ada model 3D atau ada mesh, ada animasi dan lainnya ke orang lain, dan orang lain bisa menggunakan package-package yang sudah kita susun tersebut dengan menggunakan Unity package, sehingga kita ingin ngasih misalnya script yang sudah kita susun, tapi orang itu tidak perlu setting segala macam, cukup load Unity package-nya, import, selesai. Semua pengaturan sudah sama dengan yang kita lakukan. Ini akan berguna untuk kita bekerja dalam tim. Nah, ada box navigator untuk script, kemudian di Unity sendiri ada play mode. Jadi skenario yang kita sudah setup sudah bisa kita play dan tes. Jika setupnya semuanya selesai, nanti kita preview di Unity-nya seperti apa jika sudah diintegrasikan semuanya, sehingga kita bisa memantau dan melakukan quality control di dalam Unity dengan mengujinya di dalam Unity sendiri. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan overview dan fitur-fitur terkait Unity. Untuk selanjutnya kita akan melakukan instalasi. Terima kasih. Untuk instalasi bisa kita lihat di next video.